Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Aulia Nurani dengan NIM 12192101008. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial menginput transaksi ke dalam jurnal pada Microsoft Access. Baiklah, kita buka terlebih dahulu untuk Microsoft Access-nya. Nah, setelah kita buka tugas atau file yang telah kita buat minggu lalu atau pada video sebelumnya. Kemudian, untuk pertama-tama kita akan membuat form jurnal transaksi yang berfungsi untuk memasukkan semua transaksi yang terjadi selama satu periode ya. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita klik pada kwitansi satu kali saja, lalu tab create, kemudian klik form, dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal menambahkan tombol save saja untuk mempermudah dalam penginputan transaksi nantinya. Kita arahkan kursor ke atas, ke toolbar design, kemudian cari button. Kita klik, kemudian kita arahkan di mana akan kita simpan. Kita klik saja di sini. Sehingga nanti akan muncul dialog box seperti ini ya, command button wizard. Pada kategoris kita pilih record operation. Kemudian pada action kita pilih add new record. Kita next. Dan kita di sini disuruh memilih teks atau gambar. Kita pilih teks saja. Kemudian finish. Nah, kita bisa di sini dinamai save atau simpan atau boleh apapun itu ya. Setelah seperti ini, kita bisa atur untuk penyimpanan ininya. Kita klik di sini di arrange, kemudian split horizontally. Nah, kita bisa arahkan ke sini. Kita arahkan ke sini saja. Nah, setelah itu sebenarnya ini sudah dapat digunakan. Sebelumnya kita pindahkan dulu untuk ininya ke form view atau design view ya. Nah, setelah itu kita ini udah siap digunakan ya, dan kita sekarang akan membawa percontohan itu dari perusahaan jasa, yaitu ini untuk profil perusahaannya. Untuk model usahanya, perusahaan jasa, bentuk usahanya klinik kesehatan, dan usahanya klinik Dr. Farhan, pemiliknya Dr. Farhan. Periode akuntansinya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, dan untuk periode adalah periode tahun kedua. Nah, lanjut, kita mulai saja ke transaksi yang pertama ya. Untuk pengisian form ini, pertama-tama untuk no kwitansi, kita isi sesuai dengan no kwitansi. 1 ya, nomor 1, kita mulai dari nomor 1. Kemudian transaksi yang nomor 1 itu pada tanggal 7 Januari 2020. Kemudian untuk uraian transaksinya adalah setoran modal tambahan Dr. Farhan. Setoran modal tambahan Dr. Farhan. Nah, untuk ID-nya tidak perlu diisi karena ini akan mengisi otomatis saat kita memasukkan nama akun ini ya, transaksi. Kemudian yang pertama itu karena setoran modal berarti
mengganti kas pada modal senilai 500 juta. 500 juta. Kemudian modal 500 juta. Setelah itu save, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Transaksi kedua adalah membeli persediaan obat-obatan sebesar 100 juta pada tanggal 21 Januari. Membeli persediaan obatan. Berarti obat-obatan pada kas 100 juta rupiah. Nah, kita save dan lanjut ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga adalah masih tanggal 21 Januari. Yaitu Klinik Dokter Parahan membayar beban akomodasi obat sebesar 2.500.000. Berarti di sininya membayar beban akomodasi. Untuk akunnya beban akomodasi pada kas sebesar 2.500.000. Nah, kita save. Untuk transaksi yang selanjutnya, transaksi yang keempat, yaitu Klinik Dokter Parahan membayar beban listrik, air, dan internet sebesar Rp1.500.000 pada tanggal 18 Februari. Ini tanggal 18 Februari 2020 membayar beban listrik, air, dan internet. Biaya listrik, air, dan internet pada kas senilai Rp1.500.000. Kemudian save. Dan lanjut ke transaksi yang kelima. Yaitu pada tanggal 28 Februari, Klinik Dokter Parahan membayar gaji karyawan sebesar Rp25 juta. Transaksi kelima, tanggal 28 Februari. Membayar gaji karyawan, yaitu beban gaji pada kas. Beban gaji pada kas Rp25 juta.
Kemudian save. Untuk transaksi yang ke-6 yaitu tanggal 11 Maret 2020, klinik Dr. Farhan menerima pendapatan dari perawatan pasien 125 juta rupiah. Tanggal 11 Maret ya. Menerima pendapatan. Berarti kas pada pendapatan senilai 125 juta rupiah. Selanjutnya kita save. Untuk transaksi ke-7, yaitu pada tanggal 15 April 2020, klinik Dr. Farhan membayar biaya promosi klinik sebesar 50 juta. Pada tanggal 15 April. Membayar biaya promosi. Membayar biaya promosi klinik. Yaitu berarti beban promosi atau biaya promosi pada kas senilai 50 juta. Kemudian untuk transaksi nomor 8 yaitu pendapatan dari PT RSTU yaitu senilai 250 juta. 450 juta. Tetapi 60% dari biaya pengobatan diterima secara langsung dan 40% secara kredit. Berarti tanggal 20 Mei. Pendapatan dari RSTU. Berarti di sininya yaitu kas dan piutang pada pendapatan. Untuk kasnya 270 juta, piutang 180 juta. Dan pendapatan 450
juta. Save. Kemudian untuk transaksi nomor 9 yaitu membeli perlengkapan kantor pada tanggal 12 Juni. Juni 2020 membeli perlengkapan kantor senilai 15 juta. Berarti perlengkapan pada kas 15 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi yang ke-10 yaitu membayar hutang sewa pada tanggal 3 Juli. Berarti hutang sewa pada kas senilai 25 juta. Kemudian selanjutnya untuk transaksi yang ke-11 yaitu membayar hutang. Pada tanggal 18 Juli. Yaitu berarti hutang pada kas senilai 50 juta rupiah. Kemudian C. Untuk transaksi nomor 12 yaitu pelunasan piutang dari PT RSTU. Yaitu pada tanggal 18 Juli. Pelunasan piutang PT RSTU. Berarti kas pada piutang senilai 180 juta rupiah. Kemudian save. Untuk transaksi selanjutnya nomor 13 yaitu pada tanggal 2 Agustus. Yaitu mendapat bonus dari RSTU sebesar 25 juta. Mendapat bonus dari PT RSTU. Yaitu kas pada pendapatan lainnya 25 juta. Kemudian save.
Selanjutnya transaksi pembelian tanah. Itu nomor 14 pada tanggal 17 September 2020. Membeli tanah. Berarti tanah pada kas sebesar 300 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu pembayaran listrik, air, dan internet. Pada tanggal 18 Oktober. Membayar listrik, air, dan internet yaitu biaya listrik internet pada kas senilai 1.500.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu membayar gaji karyawan sebesar 125 juta. Pada tanggal 25 November. Itu beban gaji pada kas nilai 125 juta. Untuk yang selanjutnya itu ada pada akhir periode ada ayat jurnal penyesuaian. Mari kita tulis transaksinya. Itu yang selanjutnya adalah nomor 17 pada tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama itu ada biaya perlengkapan selama tahun 2020. Biaya perlengkapan selama tahun 2020. Berarti biaya beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 12.490. Kemudian selanjutnya masih jurnal penyesuaian yaitu obat-obatan yang terpakai selama tahun 2020. Selama tahun 2020 yaitu berarti biaya obat-obatan pada obat-obatan sebesar 253 juta rupiah.
Kemudian step yang selanjutnya nomor 19 yaitu penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan itu biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan senilai 3 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya, nomor 20, yaitu penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan. Biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 12.500.000 rupiah. Kan? 12 kendaraan 12.500.000 rupiah. Kemudian step untuk yang terakhir yaitu penyusutan gedung. Penyusutan gedung. Biaya penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 25 juta rupiah. Save. Nah, dan untuk selanjutnya kita close karena transaksi sebenarnya sudah terinput. Kita close dan nanti kita akan diminta untuk men-save form tersebut. Kita save dengan nama jurnal umum. Oke. Dan nanti akan ada di sini. Seperti ini. Kemudian rincian yang tadi itu ada di sini ya. Seperti ini. Untuk transaksi jelasnya ada di sini. Kita bisa lihat di sini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.